Salam teacher, nama saya Manuel Marus, Menuntak kelas 8 Sekolah SMP Harapan Bangsa. Tugas mata pelajarannya agama. Di sini saya membuat 30 pertanyaan mengenai tantangan iman masa kini. Yang pertama, apa sajakah 4 tantangan yang dihadapi remaja masa kini? Yang pertama, teknologi. Yang kedua, akademik. Yang ketiga, rokok. 4, narkoba. Dan yang kelima, hormon. Yang kedua, apakah teknologi itu baik? Jawabannya adalah sebenarnya kalau untuk fungsi yang diperlukan, chatting, searching, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Teknologi khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi adalah berkat yang diperoleh dalam rangka membantu manusia menjalani hidup lebih efisien. Teknologi juga menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, kebijakan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung mengurangi atau meredusir rasa kemanusiaan termasuk di dalamnya. Melalui internet, manusia dapat memperoleh berbagai macam informasi yang positif dan maupun negatif. Akademik adalah salah satu faktor yang dapat menentukan kesuksesan, tapi ada cara untuk lulus hal akademik, yaitu dengan belajar yang rajin. Ada yang lulus akademik, tapi sayangnya karena mencontek. Apakah hal itu baik? Jawabannya tidak, karena mencontek memang dapat dilakukan dengan rahasia dan dapat menghasilkan nilai yang tinggi, tapi mencontek itu dari lulus sekolah hal yang tidak baik. Nilai yang tinggi tidak selalu sesuai dengan kemampuan dengan sendiri. Suatu saat nanti akan terjadi bahwa mencontek itu merugikan sendiri. Rokok adalah hasil tembakau termasuk cerutu dan atau bentuk lainnya. Rokok ada beberapa 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, rokok filter atau karakter tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung atau dilenting dengan kertas yang baik dengan tangan atau menggunakan mesin. Yang kedua, cerutu tembakau murni dalam lembaran yang merupai rokok. Nomor ketiga, sisa rokok asap tembakau yang dicampur dengan aroma atau perasa buah-buahan atau rempah-rempahan yang dihisap dengan alat khusus. Yang keempat, pipa atau cengkolot tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa. Yang kelima, narkoba. Karena narkoba adalah zat yang dapat merusak fisik dan mental kita dan membuat kita ketagihan. Perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah rasa timbulnya ketertarikan pada lawan jenis. Hal itu lumrah dan sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik remaja. Namun, ketika kamu tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, dapat mengakibatkan terjadinya perilaku penyimpangan. Penyimpangan itu dapat diperoleh apabila remaja tersebut dalam kecanduan terhadap pornografi. Pornografi merusak mental dan moral seseorang. Mengapa demikian? Jawabannya, pornografi dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk mempraktikkan apa yang ditonton. Iman adalah untuk mencerahkan pemikiran mengenai memelihara iman supaya dapat menghadapi tantangan. Dunia masa kini menyuguhkan berbagai tantangan yang dapat meruntuhkan iman kamu sebagai remaja. Oleh karena itu, pembelajaran ini ingin menyadarkan kamu mengenai tantangan yang kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran ini juga akan memberikan kamu arahan bagaimana kamu bersikap dalam menghadapinya supaya kamu terutama bertumbuh sebagai orang beriman. Apakah belajar sangat keras itu baik? Jawabannya tidak, karena jika kita terlalu memaksa, maka kita akan stres, lelah, kurang fokus, dan emosi menjadi labil. Belajar sangat keras pun tidak akan memasukkan lebih banyak ilmu di kepala kita. Dan nomor 6, cara menghadapi tantangan iman. Yang pertama, tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan.
Yang kedua, setia. Yang ketiga, taat. 4, tidak mudah terpengaruh. Yang kelima, memiliki keyakinan yang kokoh. Yang keenam, mengubah batu jadi roti, terjun dari bumbungan bait Allah, sudut dari setan. Lanjutannya yang ke nomor 6, tegar di tengah persoalan. Nomor 7, berani tanggung jawab. 8, tidak mudah putus asa. Yang ke-9, berpegang teguh pada janji Allah. Yang nomor 7, apa saja tantangan-tantangan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus? Jawabannya, keinginan daging, kesombongan, dan kekuasaan. Yang nomor 8 adalah tantangan iman dari iblis, bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tapi juga pada kita. Bagaimana menghadapinya? Jawabannya, andalkan Tuhan, taat teguh pada pendirian, dan pegang teguh janji Allah. Yang ke-9, tangan pertama yang diberikan iblis pada Yesus berkaitan dengan makanan dan hal-hal yang menyangkut tubuh, atau yang disebut Rasul Paulus sebagai keinginan daging manusia. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan keinginan daging membawa pada kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa pada keselamatan. Iblis tahu bahwa kelemahan terbesar manusia adalah melawan kedagingannya. Bagaimana relevansinya dengan tantangan yang dihadapi oleh remaja? Teknologi, rokok, minuman keras, narkoba, dan hormonal dapat dikatakan sebagai keinginan daging manusia. Tiga hal tersebut akan memuaskan tubuh manusia, baik perut atau mata yang dapat menikmati pornografi, games, hubungan sosial di dunia maya, dan kenikmatan tubuh yang dapat diperoleh manusia melalui aspek itu. Tantangan kedua, kesombongan. Iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, remaja akan melakukan hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Remaja mudah terprovokasi untuk melakukan penyimpangan dengan alasan membuktikan eksistensi dirinya. Misalnya, kalau ada remaja yang tidak berani merokok, minum minuman keras, atau mengonsumsi obat terlarang, maka remaja tersebut akan dikatakan tidak keren atau cupu. Mereka cenderung ditolak dari kelompok pertemanan. Contoh lainnya, misalkan demi memperoleh nilai ujian yang bagus, maka jalan apapun ditempuh antara lain menyontek. Tantangan ketiga, kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Remaja biasanya menuntut kebebasan dan kepercayaannya yang terlalu berlebihan hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Yang ke-10, remaja cenderung mendengarkan teman daripada orang tua. Mendengarkan teman penting, namun mendengarkan orang tua jauh penting karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang 11, rokok, narkoba, dan miras. Adalah seorang pakar psikologi dan sosial yang mengatakan bahwa Indonesia kini sudah dapat disebut dalam situasi darurat narkoba. Salah satu TV swasta terkenal dalam berita pada pagi tanggal 24 Februari 2016 menampilkan bagaimana aparat keamanan menangkapkan oknum anggota TNI yang mengonsumsi narkoba. Orang dari berbagai telah menjadi korban narkoba yang terlalah. Yang 12, mengapa pada zaman sekarang ini remaja banyak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua? Jawabannya, karena pada zaman sekarang ini sifat remaja sebagian besar terbentuk di dunia atau dipengaruhi oleh di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ke-13 adalah, dimanakah Musa menerima seluruh hukum Allah, hukum Taurat? Jawabannya adalah di Gunung Sinai. Yang nomor 14, sebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus. Jawabannya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Allah, Tadeus, Simon, dan Yudas Iskariot. Yang ke-11, 15 adalah ABC dari Alkitab dari Mazmur 4 ayat 1-11. Jawabannya,
Yang pertama, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk mencobai iblis. Yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kelima, kemudian iblis membawa ke kota Sion dan menempatkan dia di berhubungan bait Allah. Yang kesembilan, dan berkatanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahmu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu, yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikatnya melayani Yesus. Yang ke-16, apa arti dari tantangan iman bagi kita? Jawabannya, tantangan adalah ujian bagi kita untuk tetap teguh beriman, setia dan taat pada janji Allah, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tawar dan merugikan hidup kita. Nomor 17, Yesus dicobai oleh iblis dan Yesus menang. Mengapa? Jawabannya, karena pegangan Yesus hanya satu, yaitu iman dan percaya kepada Allah Bapa. Yang ke-18, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus? Iblis pergi. Jawabannya, malaikat-malaikat. 19, apakah psikologi dan sosial katakan tentang Indonesia mengenai narkoba? Jawabannya, dia mengatakan bahwa Indonesia sudah dalam situasi darurat narkoba. Yang 20, mengapa Indonesia berada di status darurat narkoba? Jawabannya, karena narkoba sudah ada yang dicampurkan di rokok, permen, coklat, es krim, dan lain-lain. 21, apa yang Yesus lakukan 40 hari atau 40 malam? Jawabannya, puasa. Nomor 22, siapa yang harus kita tiru dalam memenangkan tantangan iman? Jawabannya, Tuhan Yesus. Nomor 23, contoh apa yang dapat mencerminkan perilaku remaja yang menyimpang? Jawabannya, menganggap cupu teman yang tidak merokok atau minum miras. 24, apa saja keinginan yang bersifat kedanginan? Jawabannya, pornografi, games, rokok, miras, narkoba, dan lain-lain. Yang ke-25, apa bahaya dari rokok? Membuat paru-paru kita rusak, menimbulkan sakit penyakit, dan berakibat buruk bagi orang sekitar kita. Yang ke-26, apakah remaja bisa diandalkan dalam hal kepercayaan? Jawabannya, tidak, karena remaja masa kini mudah mengambil keputusan tanpa berpikir. Yang ke-27 adalah, mengapa Tuhan Yesus harus memanggil ke-12 murid? Jawabannya, karena Tuhan yang memilih mereka, bukan karena pekerjaan, kemampuan, ketaatan pada kitab suci, dan pengetahuan, tetapi karena Yesus melihat dedikasi yang tulus dalam hati mereka untuk memberitakan Injil. Mereka terpilih karena Tuhan memanggil mereka. Yang ke-28, umur berapakah Yesus pertama kali memulai pelayanannya? Jawabannya, 30 tahun. Yang nomor 29, melambangkan apakah roti dan anggur yang dipergunakan Yesus dalam perjamuan kudus? Jawabannya, roti melambangkan tubuh atau daging Tuhan Yesus. Yang kedua, anggur melambangkan darah Tuhan Yesus. Nomor yang 30, siapakah murid-murid Yesus yang menjual Yesus? Jawabannya, Yudas menjual Yesus, gurunya seharga 100 perak. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.